warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, peserta Sematren Ramadan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang zakat. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata az-zakah yang artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat memiliki beberapa pengertian, diantaranya an-numu, tumbuh dan berkembang, at-tuhru, kesucian, al-barakatu, keberkahan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Tentang kewajiban zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Tutahhiruhum, maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Makna toharoh juga menandakan bahwa orang-orang yang berzakat dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan mensucikan dirinya baik terhadap harta maupun jiwanya, sehingga ia bisa menjadi insan yang senantiasa terus merasa damai dalam hidupnya. Nah, makna al-barakatuh secara sederhana, makna al-barakatuh adalah berkah. Keberkahan tersebut hadir dikarenakan harta yang telah dizakatkan telah menjadi bersih dan suci dari kotoran, sehingga orang yang berzakat pada akhirnya akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna an-numu adalah bertumbuh. Artinya bahwa seseorang yang berzakat nyatanya hartanya akan terus bertambah dan bertumbuh. Mungkin terdengar tidak logis, karena kalau menggunakan hitung-hitungan matematika dunia, maka sesungguhnya harta yang dizakatkan menjadi berkurang. Pada kenyataannya, kalau menggunakan matematika Allah, maka harta zakat yang sebenarnya menjadi bertambah dan terus bertambah. Hal tersebut dikarenakan ada faktor kesucian dan keberkahan atas harta yang telah dizakatkan. Baik, dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan itu membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Zakat itu hukumnya wajib, fardu,
bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Baik peserta Sematren Ramadan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, zakat itu ada dua, zakat mal atau sering kita sebut zakat harta, dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan oleh muslim pada saat menuju hari raya Idul Fitri, yakni pada bulan suci Ramadan. Besar zakat fitrah ini setara dengan 2,5 kg atau 3, liter beras. Lafaz niat zakat fitrah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku wajib karena Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mengeluarkan zakat untuk orang lain, berarti niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an. Nah, untuk siapa? An di sini sebutkan namanya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan namanya, baru fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau kita berzakat untuk orang lain, itu niat zakat fitrah. Sedangkan untuk lafaz niat zakat mal, nawaitu an ukhrija zakatal mal fardhu lillahi ta'ala. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal. Orang-orang yang wajib berzakat itu disebut muzaki. Adapun orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Ada beberapa ketentuan seseorang yang wajib untuk berzakat. Apa saja syarat wajib zakat? Pertama, beragama Islam, karena zakat diwajibkan bagi mereka yang muslim, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, inilah sodakoh zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim. Hadis riwayat Bukhari. Terus yang kedua, syarat wajib zakat yang kedua adalah merdeka, sehingga golongan yang termasuk hamba sahaya tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga, lahir sebelum Idul Fitri, sehingga bila seorang anak lahir pas bulan Ramadan dan sebelum hari raya Idul Fitri, maka ia dikenakan wajib zakat, tentunya zakat fitrah. Dan yang keempat, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Ketentuan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, itu orang-orang mustahik. Dalam hal ini Allah menegaskan kriterianya sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi mustahik ini orang yang berhak menerima zakat. Penerima zakat ada 8 asnaf golongan. Pertama, yang berhak menerima zakat fakir. Fakir ialah mereka yang tidak memiliki apapun, baik harta maupun kemampuan fisik, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Kedua, miskin. Miskin ialah mereka yang memiliki harta, namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil. Ialah pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ialah mereka yang telah berikrar
dalam 2 kalimat syahadat masuk Islam dan memerlukan bantuan sebagai upaya menguatkan keimanan dan syariat. Yang kelima, gorimin, ialah mereka yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, ibnu sabil. Ibnu sabil ialah mereka yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan perbekalan. Dan perjalanan tersebut adalah perjalanan yang diniatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, fi sabilillah, ialah mereka yang berjuang berdakwah Islam dengan berbagai macam cara, termasuk di dalamnya para ustadz dan pejuang yang lainnya. Yang kedelapan, 8 asnaf, yang kedelapan adalah hamba sahaya, ialah mereka yang belum merdeka namun ingin memerdekakan dirinya. Itulah tentang masalah zakat fitrah. Sekarang zakat mal. Zakat mal atau zakat harta kekayaan. Adapun harta benda yang wajib dizakati adalah pertama, emas, perak, dan uang. Terus yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, binatang ternak. Yang keempat, hasil bumi, makanan pokok dan buah-buahan. Yang kelima, barang tambang dan barang temuan, rikaz. Adapun syarat wajib zakat emas, yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Terus yang kedua, merdeka orang tersebut, bukan hamba sahaya. Terus yang ketiga, emas tersebut milik dia penuh, milik pribadi. Yang keempat, emas tersebut sampai nisabnya. Jadi yang dimaksud dengan nisab di sini adalah jumlah minimum mulai wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas yakni 85 gram. Zakatnya 2,5%. Dan syarat yang kelima, zakat emas itu emas tersebut sampai setahun dimilikinya. Nah, Bapak akan menerangkan tentang contoh selain zakat emas tadi, contoh zakat perdagangan. Misalkan sebuah perusahaan kursi mebel mempunyai rincian keuangan dalam setahun sebagai berikut. 1. Barang dagangan yang belum terjual berjumlah 10 juta rupiah. Memiliki uang tunai 15 juta rupiah. Piutang 2 juta rupiah. Nah, dijumlahkan semuanya itu ada 27 juta rupiah. Dikurangi membayar utang dan pajak 7 juta rupiah. Nah, saldo akhir itu ada 20 juta. Maka besar zakat di tahun itu adalah 20 juta dikali 2,5%-nya, berarti 500.000 zakat setahun itu. Jadi zakat perdagangan 2,5%. Nah, sekarang contoh yang lain, zakat profesi. Pak Ahmad adalah salah seorang karyawan. Misalkan penghasilan bersih per bulan itu 5 juta rupiah penghasilan bersihnya. Untuk biaya kebutuhan pokok sekeluarga sebulan itu 4 juta rupiah. Maka kelebihan dari penghasilannya sisanya itu ada 1 juta rupiah. Apabila saldo rata-rata per bulan 1 juta rupiah, maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam 1 tahun itu adalah 12 juta rupiah. Dengan demikian, Bapak Ahmad berkewajiban membayar zakat mal di tahun itu 2,5% dari 12 juta, yakni 300.000 rupiah. Itu dalam 1 tahun. Nah, adapun contoh zakat yang lain, selain zakat tadi perniagaan, zakat binatang ternak. Bapak ambil contoh misalkan kambing atau domba.
Bagi seseorang yang memiliki kambing atau domba 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor domba. Kalau dia memiliki 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor. Kalau dia memiliki 201 sampai 300 ekor domba, maka zakatnya 3 ekor domba, dan seterusnya. Sedangkan untuk zakat binatang sapi dan kerbau itu mulai dari 30 ekor. Apabila seseorang memiliki 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun menginjak tahun kedua, yang disebut tabi. Apabila seseorang memiliki 40 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga, yang disebut musinah. Nah, kalau 60 ekor sapi, berarti zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun tadi. Kalau dia memiliki 70 ekor sapi, berarti zakatnya 2 ekor sapi, yakni 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Nah, dan seterusnya. Sedangkan zakat untuk peternak unta itu 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. Ya. Contoh yang lain, zakat pertanian atau perkebunan. Nah, untuk zakat pertanian atau perkebunan ini dikeluarkan zakatnya setiap kali musim panen. Apabila pertaniannya itu, ladangnya itu diairi pakai air hujan, maka zakatnya itu 10%. Beda dengan kalau perkebunannya atau pertaniannya itu diairi pakai air yang memerlukan tenaga atau memerlukan biaya mesin, maka sekali panen zakatnya itu adalah 5%. Nah, selanjutnya zakat barang tambang itu 2,5%. Nah, kecuali zakat barang temuan atau rikaz. Barang temuan itu zakatnya adalah 20%. Nih, ya. Baik, anak-anakku sekalian, peserta Semangat Ramadan, tentang masalah hikmah zakat ini sungguh luar biasa. Ya, yang pertama, hikmah zakat itu adalah membersihkan jiwa dari sifat kikir, bakhil. Terus hikmah zakat kedua adalah kita sebagai manusia, makhluk sosial, harus saling tolong menolong. Hikmahnya menolong penghidupan fakir miskin. Hikmah zakat yang ketiga, menjaga timbulnya rasa dengki, iri, dan timbulnya jurang, pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Hikmah zakat yang lainnya jelas meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah zakat yang lainnya juga yakni mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga apa-apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk peserta Semangat Ramadan, dan terus kalian tingkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa zakat di bulan suci Ramadan ini, zakat fitrah itu penyempurna amal ibadah puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.